Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas hadis nomor 376, yang mana hadis ini membahas tentang sholat witir di bulan Ramadan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di bulan Ramadan itu apa sih yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam harinya? Nah, di sini yang dijelaskan adalah sholat witir, ya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi syahri Ramadan summan tazaruhu fil qabilati wa lam yakhruj wa qala inni khasitu ay yaktuba alaikumul witru rawahu ibnu Hibban. Wa an Jabir bin Abdullah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi atas keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi syahri Ramadan, melaksanakan sholat sunnah itu fi syahri Ramadana, pada bulan Ramadan. Sumang tazaru, kemudian orang-orang ini menunggu, ya. Jadi hari pertama, hari kedua ini Rasulullah itu melaksanakan sholat sunnah di bulan Ramadan, gitu ya, pada malam bulan Ramadan, kayak gitu. Nah, entah kenapa di sini para sahabat itu menunggu nih minal qabilati pada malam berikutnya. Falam yakhruj, akan tetapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini tidak keluar. Wa qala, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, inni khasyitu, sesungguhnya aku khawatir, kata Rasulullah, ayyaktuba alaikumul witro, yang mana sholat witir nanti akan bukan lagi sunnah tapi difardukan, itu ya. Jadi kuncinya seperti ini, apabila suatu amalan itu Rasulullah suka mengamalkannya, tetapi jarang-jarang dilakukan oleh Rasulullah, itu khawatirnya nanti dilihat oleh sahabat Rasulullah, kemudian diamalkan secara beramai-ramai, ujung-ujungnya nanti itu menjadi fardu. Itu yang ditakutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Rasulullah itu sholat itu ya Rasulullah sholat sendiri kayak gitu, ya kan, ya sendiri kayak gitu. Paling yang lihat itu istri beliau Sayyidah Aisyah, itu ya, termasuk juga sholat duha. Itu tujuannya seperti itu. Kalau nanti sahabatnya itu lihat, sahabat yang lain lihat, terus diamalkan beramai-ramai, nanti ya ujung-ujung nanti itu bukan jadi sunnah tapi wajib. Dan kalau itu sudah menjadi wajib, generasi-generasi setelahnya itu bukan kemungkinan tidak sanggup untuk mengamalkannya. Sedangkan yang wajib saja, sholat wajib 5 waktu aja sudah keteteran. Itu
belum lagi yang sunnahnya. Oh ya. Makna keseluruhannya adalah Nabi SAW adalah seorang penyuluh yang bijaksana dan sangat kasih sayang kepada umatnya. Beliau meninggalkan beberapa hal yang disunnahkan yang beliau sukai karena merasa khawatir bila dilakukan terus-menerus dan menjadi penyebab difardukannya hal tersebut atas umatnya hingga menjadi sulit untuk dilakukan. Jadi ya bertahap kayak gitu ya. Itu ya kan. Nah, baru setelah Rasulullah meninggal, wafat, di situ baru para sahabat ya mengamalkan apa yang Rasulullah amalkan seperti itu, karena sudah jelas hukumnya itu sudah hukumnya adalah sunnah. Jadi inilah sebenarnya ya yang dipahami oleh orang Indonesia itu cikal bakal sholat tarawih ya. Tuh. Menjadi dipardukannya hal tersebut atau umatnya hingga menjadi sulit untuk dilakukan. Jadi ini bukan berarti bid'ah ya, karena ada halangan Rasulullah mengamalkan. Yang mana kalau misalkan di situ ada apa ya suatu amalan yang mana ini masih ada penghalang untuk Rasulullah amalkan, kemudian Rasulullah meninggal dan diamalkan oleh sahabat-sahabat yang lain, itu sudah gugur penghalangnya, maka sunnah untuk diamalkan seperti itu ya. Wahyu yang selalu turun kepadanya di setiap pagi dan petang, beliau meninggalkan sesuatu. Padahal bila beliau kerjakan hal itu lebih beliau sukai. Jadi wahyu itu selalu turun padanya di pagi dan petang, dan beliau itu meninggalkan sesuatu. Padahal bila beliau kerjakan hal itu jauh lebih beliau sukai. Beliau melakukan hal tersebut karena sayangnya kepada umatnya. Itu ya, sayangnya kepada umatnya. Nabi SAW tidak keluar menemui para sahabatnya untuk melakukan sholat tarawih bersama dengan mereka pada malam kedua dan malam ketiga. Sekalipun beliau mengetahui bahwa mereka sudah berkumpul menunggu kedatangan Rasulullah SAW. Hal ini beliau lakukan karena khawatir bila sholat ini akan dipardukan atas mereka. Jadi di malam kedua, malam ketiga ini sahabat sudah nunggu nih. Ya, di awal pertama ya kan Rasulullah sahabat nih ngelihat 1, 2, 3 orang lah katakan seperti itu. Nah, malam selanjutnya gitu kan, malam kedua kok tambah banyak kayak gitu kan. Malam ketiga kok tambah banyak kayak gitu kan. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, ya malam selanjutnya ya Rasulullah nggak keluar. Rasulullah khawatir kalau misalkan dilanjutkan terus tambah banyak kayak gitu, diamalkan terus menerus, maka hukumnya bukan lagi menjadi sunnah tapi fardu, dan ujung-ujung nanti umat Rasulullah sesudah sahabat itu malah teteran ya, tidak sanggup mengerjakannya itu. Hal ini beliau lakukan karena khawatir bila sholat ini dipardukan atas mereka seperti yang diketahui alasannya dari apa yang beliau ajukan. Dan beliau menjelaskannya kepada para sahabatnya bahwa sholat witir tersebut tidak wajib. Itu ya. Analisis lafadznya di sini qoma fi syahri Ramadan. Sholat bersama mereka, yaitu sholat tarawih ya. Ini sholat tarawih. Sholat ini dinamakan sholat tarawih karena beristirahat sejenak pada tiap-tiap 2 rakaat. Minal qabilah di sini pada malam berikutnya, yakni malam kedua
di dalam suatu riwayat disebutkan pula bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dengan mereka pada malam kedua dari bulan Ramadan. Pada malam ketiga mereka menunggunya, tetapi beliau tidak keluar juga. Maka Rasulullah di sini bersabda, sesungguhnya aku merasa khawatir. Kalimat ini tersirat pengertian bahwa tiada sesuatu pun yang menghambat beliau keluar melainkan rasa khawatir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila sholat ini dipardukan kepada sahabatnya, pada umatnya, hingga akhirnya umatnya tidak mampu menyanggahnya, ya, tidak mampu melaksanakannya. Tuh. Kemudian di sini wito, ya. Saya khawatir bila sholat witir ini akan difardukan atas kalian, ya. Qoma fi syahri Ramadan. Qoma ini ya sholat tarawih, ya. Jadi umum, ya, sholat tarawih itu sholat malam, ya, atau sholat tarawih pokoknya di malam hari di bulan Ramadan itu. Tapi sih kalau yang saya baca di dalam kitab apa ya, di dalam kitabnya Ibnu Rusdi itu ijma para ulama mengatakan bahwasanya yang paling afdol itu bukan sholat tarawih, sholat berjamaah di masjid seperti itu, enggak, tapi sholat malam, ya, sendirian di rumah. Itu sebenarnya yang paling afdol. Yang paling afdol. Ya, kalau mau dibandingkan antara sholat tahajud sama sholat tarawih di bulan Ramadan, yang paling afdol itu adalah sholat tahajud sendirian di rumah. Itu, ya. Fikih hadisnya adalah yang pertama, boleh mengerjakan sholat sunnah di dalam masjid dengan berjamaah. Tetapi yang lebih utama itu ialah sendirian di dalam rumah. Ini juga ada di dalam kitabnya Ibnu Rusdi itu. Saya lupa nama kitabnya. Kecuali bila dilakukan secara berjamaah agar menonjolkan syiar agama seperti sholat kedua gerhana, sholat tarawih, dan lain sebagainya. Jadi tetapi yang lebih utama, yang paling afdol itu adalah sholat sendirian di rumah, seperti itu. Boleh bermakmum kepada orang yang tidak berniat menjadi imam. Dengan demikian menurut pendapat jumhur ulama. 3. Apabila maslahat dan rasa takut dikhawatirkan menjadi rusak karena saling berbenturan, maka yang lebih diprioritaskan ialah menutup pintu kerusakan. Itu, ya, ini yang terjadi pada saat COVID. Itu, ya, apabila maslahat rasa takut dikhawatirkan menjadi rusak karena saling berbenturan, ini sunnah, ya, ini sholat tarawih itu sunnah, kemudian berbenturan dengan masalah dauri, penyakit wabah kemarin itu, maka yang paling afdal itu ya lakukan di rumah, nggak usah berjamaah tapi di rumah. Makanya kan kemarin juga saya bingung itu kok sholat tarawih itu ya pada saat COVID itu kok diributkan ketika dilarang seperti itu. Padahal sebenarnya yang paling afdol itu adalah pada saat adalah di rumah. Yang paling afdol itu di rumah. Itu sholat tarawih itu sebenarnya. Itu. Dan itu pun juga pemerintah melarang juga karena adanya COVID dan itu darurat. Maka yang lebih diprioritaskan ialah menutup pintu kerusakan, ya. Meninggal itu korban yang lebih banyak lagi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bahwa sholat sunat di dalam masjid dengan berjamaah mengandung kemaslahatan. Hal ini mengandung penjelasan bahwa hal tersebut diperbolehkan. Akan tetapi setelah hati beliau merasa khawatir bila hal ini diperlukan atas mereka, maka beliau meninggalkannya. Karena khawatir
akan menimbulkan bahaya yang sangat besar, ya. Yaitu bila mereka tidak mampu mengerjakannya, seandainya difardukan. Tetapi halangan ini terputus dengan sendirinya setelah beliau berpindah ke Rafidatul A'la alias wafat. Ya, jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpindah ke Rafiqul A'la yaitu wafat, maka penghalang ini terputus. Jadi ya sudah diamalkan sebagaimana biasa oleh para sahabat itu ya. Para sahabat sampai sekarang sholat tarawihnya dilakukan secara berjamaah seperti itu ya, bukan bid'ah. Jadi bukan bid'ah ya. Bid'ah itu artinya ya Rasulullah mengamalkannya cuma sekali dua kali gitu kan. Terus Rasulullah tinggalkan. Kemudian kita langgengkan nih, bukan seperti itu ya bid'ahnya. Ya. Jadi kenapa Rasulullah itu mengerjakannya sekali dua kali kemudian Rasulullah tinggalkan, karena ada penghalang Rasulullah mengerjakannya. Ketika penghalang itu sudah tidak ada dan hukumnya sudah jelas sunnah, maka ya sahabat-sahabat Rasulullah, umat-umat setelahnya itu ya mengerjakan sebagaimana biasa, sholat tarawih berjamaah sebagaimana biasa. Dan umumnya sholat tarawih ini dilakukan berbeda-beda ya. Ada yang 20 rakaat, 23 rakaat, ada yang 18 rakaat, ada yang belasan aja kalau nggak salah. Ya nggak begitu hafal ya, kalau yang tuh kebanyakan sih yang saya tahu itu 23 rakaat. Tuh ya. Ya. Tapi ya nanti kita akan bahas nanti berapa rakaat gitu ya. Batasannya untuk sholat malam. Yang keempat, apabila pemimpin suatu kaum mengerjakan sesuatu yang tidak diduga oleh para pengikutnya karena ada halangan mendadak, hendaknya ia menjelaskan penyebabnya ya kepada mereka untuk menghibur hati mereka, untuk melenyapkan prasangka buruk akibat dari godaan syaitan yang dikhawatirkan merasuki diri mereka. Ya. Yang kelima di sini rasa kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Jadi kalau misalkan kita sebagai seorang pemimpin atau ya sekarang YouTuber lah kayak gitu kan, yang mana ya banyak sekali masalah kayak gitu kan, banyak sekali fitnahan dan lain sebagainya, ya hendaknya diklarifikasi kayak gitu ya, diklarifikasi untuk menjelaskan penyebab penyebab kita kenapa kita melakukan hal tersebut, supaya orang paham nih, ya mungkin karena ini perbuatannya kok lain daripada yang lain sehingga terjadi prasangka buruk. Nah, itu bisa lenyap setelah kita melakukan penjelasan, klarifikasi kayak gitu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya dan penyampaian saya juga kurang bagus ya di dalam menyampaikan kitab-kitab ini dan kitab Bulughul Maram dan syarahnya, kemudian kitab-kitab yang lainnya tuh ya. Dan juga apabila ada saran, kritikan, masukan dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.